Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum memulai pelajaran, semoga kita diberi keberkahan ilmu, supaya ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal sholihin. Garuda Pancasila pulang pendukungmu, Patriot masih sedia untuk Kita akan kesepakatan kelas itu. Pertama, anak saling menghormati dan menghargai sesama teman, nak ya. Boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli ya. Menghina temannya tidak boleh. Beriman kepada Allah. Iya, beriman kepada Allah. Nah, sebelum kita masuk di pelajaran kita selanjutnya, kita akan disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui 97. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Banyak ayat, di antaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. tahukah anak-anak apa itu hari akhir? Yo, Dodi, Hari ya. akhirnya semesta. Hari penghabisan, hari kiamat. Iya, betul. Penny, apakah anak-anak meyakini adanya hari akhir? Yakin, Bu? Yakin, Bu. Ya, dengan kita melihat video tadi, kita jadi tertanam dalam hati bahwa kita meyakini adanya hari akhir. Zakia, Iya, Bu. tahukah berapa macam hari akhir itu, nak? 2, Bu. Ada besar, ada kecil. Iya, ada kiamat sugro dan ada kiamat Ya. Coba, Bu. Desi. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari-hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Dalam firman Quran surah Al-Qari'ah yang berbunyi Al-Qari'ah, bal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Coba, kalau gunung-gunung aja seperti bulu yang berhamburan, berarti kita seperti laron-laron yang berterbangan. Iya. Nah, yang ini yang tadi kita sebutkan macam-macam hari akhir. Coba, siapa itu? Dodi Armansyah, anak Dodi Armansyah. Ya Bu, ya Bu. Bacakan ini, kiamat sugro dan kiamat atau kiamat kecil ini, macam-macamnya. Ayo. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro artinya bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Contoh kiamat sugro yaitu matinya seseorang, gempa bumi, banjir, dan tsunami.
serta bencana alam lainnya. Iya, dengan adanya kiamat Bu, udah kubro, Zoom aku, Bu. seperti adanya kematian di antara keluarga kita yang kita cintai, itu kita merasakan Kok Kak namanya ini kiamat aku udah kubro. ngirim kan you, Karena apa? Aku udah mau ini Karena jam. Aku udah aku ngirim kan you, Gila, Bu. kiamat itu terjadi Jangan jam. hanya untuk sebagian orang saja, sebagian orang kecil saja, tidak mencakup orang yang lebih luas lagi. Lanjutnya, Herpansa. Bacakan dulu, Nak. Herpansa. Ya, Bu. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadi kiamat kubro. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat dan sebagainya, Bu. Nah, tanda-tanda kiamat kubro ini sudah kita rasakan seperti kekacauan, kejahatan, kemaksiatan di mana-mana merajalela, dan bahkan orang beriman pun semakin sedikit. Cuman keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, itu belum kita rasakan. Kalau itu sudah kita rasakan, maka kiamat itu sudah semakin dekat dengan kita. Tri Utami, Ya, Bu. yang cantik. Bacakan dulu, Nak, ini apa? Alam yang berhubungan dengan hari akhir? Alam yang berhubungan dengan hari akhir dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab, atau mizan, surga dan neraka. Iya. Dengan adanya alam yang berhubungan dengan hari akhir, maka kita berada di fase mana ini? Dari alam ruh ke alam dunia, sudah itu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab, mizan, dan surga neraka. Kita sudah di fase keberapa, Nak? Fase kedua, yaitu alam ruh sudah sebelum kita lahir. Nah, alam dunia yang kita rasakan sekarang ini. Nih, coba Ananda ini. Apa ini? Ini ada 3 ini alam. Tolong dibacakan. 1. Alam barzah. Barzah menurut bahasa artinya pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah, barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama, Bu. Ya. 2. Yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari akhir. 3. Yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Iya. Alam barzah ini alam pembatas antara makhluk yang masih hidup dan makhluk yang sudah meninggal. Jadi antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal itu ada batas yang tidak bisa ditembus. Ya, Nak, ya. Yang kedua, yaumul ba'ats adalah hari yang dibangkitkan kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian kebiasaan, dari yang matinya dari Nabi Adam sampai ke manusia yang di akhir zaman, bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sudah dibangkitkan, kita dikumpulkan di suatu tempat yang sangat besar dan tidak berujung dan tidak berpangkal. Itu namanya yaumul mahsyar. Nah, nanti kita akan dibariskan sama Allah sesuai dengan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Kita terlibat dengan siapa, meniru sikap-sikap siapa, nanti akan kita bariskan sama Allah di yaumul mahsyar. Selanjutnya, yaumul hisab. Yo, siapa yang mau membacakannya? Penny. Saya, Bu. Ya. 4. Yaumul hisab atau yaumul mizan. Hisab artinya perhitungan, mizan artinya pertimbangan. Jadi, yaumul hisab atau mizan adalah hari perhitungan dan pertimbangan amal manusia. Lanjutkan. 5. Surga. Surga adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang yang beriman. 6. Neraka. Neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah SWT, Bu. Iya, betul. Yaumul hisab ini dari yang yaumul mahsyar, maka akan dihisab semua amal baik dan amal buruk. Seperti yang kita jelaskan pada sholat kemarin, amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain pun juga baik. Kemudian sudah dihisab, maka kita akan memasuki yang namanya surga. Setiap manusia, baik yang taat dan maupun yang ingkar, pasti dia menginginkan yang namanya masuk surga. Insya Allah di dalam kelak ini akan diberikan nikmat sama Allah memasuki surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang ini yang keenam, auzubillahi kita jangan sampailah kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah, semoga kita dalam kelas ini dijauhkan sama Allah namanya masuknya neraka Allah. Selanjutnya adalah balasan amal baik dan balasan amal buruk. Nah, balasan amal baik, kita akan berbahagia kepada Allah, dan kebaikannya itu akan dibalas sama Allah dengan kebahagiaan kita dan kenikmatan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Balasan amal buruk bagi orang yang ingkar, orang yang munafik, orang yang durhaka, maka Allah akan mengazabnya dengan siksaan yang amat pedih. Nauzubillah, nauzubillah. Yuk, fungsi beriman kepada hari akhir itu apa, Nak? Zakia? Ya, Bu. Fungsi beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir akan memberikan positif, Bu, bagi kehidupan manusia. Iya, betul. Lanjutnya, fungsinya beriman kepada hari akhir yang pertama, senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh, Bu. Amin. Sebelum kita mengerjakan tugas, yuk kita kesimpulan dulu yuk pelajaran hari ini. Ibu simpulkan beriman pada hari akhir berarti mengikuti bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, di mana semua manusia yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan dibangkitkan oleh Allah di pengadilan Allah segala amal perbuatannya di dunia. Yang kedua, keimanan ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang mengenai hidup dan kematian serta tanggung jawab manusia selama hidup di dunia. Ya, SD dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya.
Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama kami Desi Arisati, Zakia dan Hansa mengerjakan LKPD ini nanti dipresentasikan. Kemudian selanjutnya kelompok Deudi, terus Ibu. Siapa lagi? Kiamat dibedakan menjadi 2, Bu. Ya. Apa saja, Nak? Tri? Kiamat kubra dan kiamat sugra, Bu. Ya. Kelompok Herpansa. Ya, Bu. Presentasikan itu. Sebutkan tanda-tanda datangnya kiamat besar itu, Bu, ya. Ya, ya, betul. Pintar-pintar Ya. semua ya, anak ibu ya. Nah, sekarang bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Ya, Bu. menyenangkan, Bu. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Iya, kalau menyenangkan, ibu sangat senang. Tapi anak-anak bisa menerima pelajaran ibu dengan baik. Namun, sebelum kita pulang, kita tepuk pulang dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Dapat ilmu, bekerja, siap belajar, duduk yang rapi, pulang. Kita berdoa membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran Ibu sampai hari ini dengan baik. Sampai jumpa. Ibu minta maaf kalau Ibu banyak salah kata dan perbuatan. Hanya Allah kepada Ibu, hanya kepada Allah Ibu mohon ampun. Pada anak-anak Ibu minta maaf. Assalamualaikum